Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran daring kita untuk mata pelajaran kimia kelas 11 dengan materi berjudul termokimia, submateri perubahan entalpi standar. Ini merupakan materi lanjutan setelah sebelumnya kita mempelajari tentang persamaan termokimia. Nah, pengertian perubahan entalpi standar yang disimbolkan dengan delta H0 adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi yang dikatakan dengan standar itu adalah jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, ada beberapa jenis perubahan entalpi standar. Untuk di kelas 11 ini kita akan mempelajari tiga perubahan entalpi yang penting, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta H0F. F ini kepanjangan dari formation. Kemudian perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. D ini kepanjangannya decomposition, penguraian. Sedangkan yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar yang disimbolkan dengan delta H0C. C ini kepanjangan dari combustion atau pembakaran. Nah, kita akan uraikan dan kita akan lebih lanjut menjelaskan tentang tiga macam perubahan entalpi ini sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F, ya. Perubahan entalpi pembentukan adalah kalau reaksi yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, biasanya perubahan entalpi standar untuk proses pembentukan itu merupakan reaksi eksoterm, sehingga di sini ada kata-kata dilepaskan. Ya, jadi biasanya untuk reaksi pembentukan suatu senyawa akan dilepaskan kalor, sehingga nanti delta H-nya berharga negatif dan reaksinya disebut dengan reaksi eksoterm. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kalau untuk reaksi eksoterm itu ditandai dengan delta H negatif, dibaca dia melepaskan atau memberikan, ya, melepaskan atau memberikan kalor, ya, dari sistem ke lingkungan. Itu yang dikatakan dengan reaksi eksoterm. Kita lihat contoh untuk perubahan entalpi pembentukan 1 mol H2O. Ya, 1 mol H2O. Nah, kita tahu untuk membentuk H2O, unsur-unsur yang diperlukan itu adalah H2 dan O2. Nah, untuk 1 mol H2O kita butuhkan 1 mol H2 dan setengah mol O2. Jadi ini reaksinya harus disetarakan. Kalau untuk 1 mol H2O dibutuhkan 1 mol H2 dan setengah mol O2. Inilah yang dimaksud dengan reaksi pembentukan H2O. Nah, pada reaksi pembentukan 1 mol H2O ini dilepaskan kalor sebesar 285,8 kJ per mol. Jadi reaksi pembentukan H2O ini bisa kita tuliskan persamaan termokimianya seperti ini dan bisa kita baca seperti ini. Pada pembentukan 1 mol H2O, lihat di sini koefisiennya 1, dari unsur-unsurnya yaitu 1 mol H2 dan setengah mol O2 dilepaskan. Nah, ini dia dilepaskan kalor sebesar 285,8 kJ per mol. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu pembentukan 1 mol H2O dari H2 dan O2. Kita lanjutkan yang berikutnya untuk perubahan entalpi penguraian. Nah, kalau tadi pembentukan, sekarang kita lihat penguraian atau delta H0D, decomposition.
Perubahan entalpi penguraian standar adalah kalau reaksi yang diserap pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, kalau tadi pada proses pembentukan kalor dilepas, nah pada penguraian kalornya diserap. Jadi pembentukan itu kebalikan dari penguraian. Nah, kita lihat contohnya. Penguraian H2O. Kalau tadi pembentukan H2O, H2O-nya ada di ruas kanan terbentuk. Kalau dia penguraian, berarti H2O-nya di sebelah kiri. H2O terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu H2 dan O2. Kemudian disamakan, ya, disetarakan koefisien reaksinya untuk 1 mol penguraian H2O, maka dia akan terurai menjadi 1 mol H2 dan setengah mol O2, di mana delta H0-nya berharga positif. Kenapa positif? Karena pada proses penguraian H2O kalornya diserap atau dibutuhkan, sehingga delta H-nya positif dan reaksinya kita sebut dengan reaksi endotherm. Nah, dengan kata lain, persamaan termokimia ini, ya, ini yang dinamakan dengan persamaan termokimia, bisa kita baca sebagai berikut. Ya, artinya pada penguraian 1 mol H2O, nah di sini koefisiennya 1, maka kita sebut dia 1 mol H2O. Ya, terurai menjadi unsur-unsurnya, yaitu 1 mol H2 dan setengah mol O2, dibutuhkan kalor sebesar 285,8 kJ per mol. Jadi delta H-nya di sini berharga positif dan kita membacanya dibutuhkan atau diperlukan. Jadi ingat, untuk entalpi penguraian itu merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Kalau di delta H pembentukan negatif, nah di delta H penguraian berharga positif. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk perubahan entalpi pembakaran yang kita simbolkan dengan delta H0C atau delta H0 combustion. Perubahan entalpi pembakaran adalah kalor yang dilepaskan. Nah, ini ada kata kunci, dilepaskan. Berarti nanti reaksinya adalah exotherm dan delta H-nya berharga negatif. Ya, jadi entalpi pembakaran adalah kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Nah, yang dikatakan dengan entalpi pembakaran atau reaksi pembakaran berarti zat tersebut direaksikan dengan oksigen. Nah, ini dia contohnya, kita lihat. 1 mol karbon. 1 mol karbon dibakar dengan 1 mol O2, menghasilkan atau membentuk 1 mol CO2. Harga delta H-nya sama dengan minus 393,5 kJ per mol. Nah, persamaan reaksi termokimia ini bisa kita baca bahwa pada pembakaran 1 mol karbon, nah perhatikan di sini, pembakaran 1 mol karbon membentuk 1 mol CO2, ya, satu koefisiennya, maka kita sebut 1 mol CO2 dengan melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Jadi delta H negatif di sini kita baca dilepaskan sebesar 393,5 kJ per mol. Jadi itu bedanya. Kalau dia pembakaran, artinya suatu zat itu direaksikan dengan O2. Nah, yang penting untuk menjadi catatan bagi kamu adalah, ya, bahwa harga delta H yang kita bahas di atas itu merupakan harga delta H untuk 1 mol zat. Jadi dari tadi kita itu membahas harga 1 mol zat, ya.
yang kita bahas. Nah, jika jumlah molnya berubah, bagaimana dengan harga delta H-nya? Nah, jika jumlah mol H-nya berubah, maka harga delta H-nya disesuaikan dengan jumlah mol zatnya dengan cara mengalihkan delta H dengan jumlah molnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan delta H untuk 1 mol karbon. Ya, untuk 1 mol karbon. Nah, jika nanti jumlah mol karbonnya berubah misalnya 2, maka di sini kita ganti koefisiennya menjadi 2. Kalau di sini 2, maka nanti di sini CO2 juga berganti koefisiennya menjadi 2. Nah, kalau di sini ada 2, maka delta H-nya juga kita kalikan 2. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, jika diketahui kalor pembentukan delta H0F CaCO3 sama dengan minus 120 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia untuk 2 mol pembentukan CaCO3. Nah, jadi yang mau kita buat adalah persamaan termokimia untuk pembentukan CaCO3. Diketahui dia kalau 1 mol pembentukan CaCO3 harga delta H-nya minus 120 ya. Nah, yang pertama kita buat dulu persamaan reaksi kimia. Kemudian kita buat persamaan termokimianya dilengkapi dengan harga delta H. Maka untuk pembentukan 1 mol CaCO3, kita tahu CaCO3 itu terbentuk atau tersusun dari unsur-unsur Ca, kemudian unsur C, dan unsur O2. Jadi O3 ini berasal dari O2. Nah, untuk pembentukan 1 mol CaCO3 berarti Ca ditambah C ditambah O2 menjadi CaCO3. Nah, ini harus disetarakan dulu ya. Disetarakan dulu. Kalau di sini O-nya 3, di sini kan 2. Jadi di depannya ini harusnya kita tuliskan 3/2. Ya, maka diperolehlah 1 mol CaCO3 dengan delta H0F-nya sama dengan minus 120 kJ per mol. Seperti ini. Sama ya, delta H-nya minus 120 kJ per mol. Nah, itu kalau untuk 1 mol. Nah, bagaimana untuk 2 mol? Maka kita ganti di sini 1 menjadi 2 di sini. Kalau di sini 2 CaCO3, maka supaya setara Ca-nya kita ubah koefisiennya dari 1 menjadi 2. Jadi 2Ca ditambah 2C ditambah 3O2. Maka dihasilkanlah 2 mol CaCO3. Apakah ini sudah setara? Sudah ya. Ca-nya ada 2, C-nya ada 2 kiri dan kanan, O-nya ada 6. Di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Jadi untuk pembentukan 2 mol CaCO3, delta H0-nya kita kalikan 2. Yang 1 mol ini minus 120, berarti kalau untuk 2 mol kita kalikan 2 dikali minus 120, sehingga delta H0F-nya menjadi minus 240 kJ per mol. Nah, yang kedua, dari soal nomor 1 di atas, tuliskan persamaan termokimia untuk penguraian 1 mol CaCO3. Nah, kalau tadi pembentukan, sekarang kita mau buat penguraian. Nah, kita tahu tadi penguraian ini merupakan kebalikan dari pembentukan. Jadi kalau di sini penguraian CaCO3, pembentukan CaCO3 di ruas kanan, pada proses penguraian CaCO3 kita letakkan di ruas kiri. Nah, 1 mol CaCO3 terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu Ca, C, dan O2. Delta H0D-nya menjadi positif. Kalau tadi di sini negatif, dibalik dia berubah tanda menjadi positif 120 kJ per mol. Dan jangan lupa di sini samakan koefisien di sini O2 menjadi 3/2 O2 karena O di sini 3.
maka O di sini juga harus 3 dengan cara mengalihkan koefisien O2 dengan 3/2. Delta H-nya kalau dia pembentukan negatif, maka untuk penguraian berubah tanda menjadi positif karena kebalikannya. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang jelas tadi ada 3 perubahan entalpi yang harus kamu ingat. Nah, nanti sebagai latihan kamu bisa membuat persamaan termokimia untuk pembentukan NH3. Ya, untuk pembentukan NH3. Diketahui di sini minus 46 untuk 1 mol. Nah, sekarang bagaimana untuk penguraian 2 mol NH3? Berapa nanti harga delta H0-nya? Nah, itu nanti akan kamu kerjakan di buku latihan untuk pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, belajar aman, tetap di rumah aja. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.